wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul ke tempat ini, hadir ke tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilmi. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan adab seorang anak kepada orang tuanya. Yang nomor 19, tidak berjalan di depan orang tua. Jadi orang zaman dulu itu sangat mengutamakan adab sopan santun. Kalau andai kata berjalan pun akan menunduk permisi, numpang lewat. Jadi tidak berjalan di depannya. Kalau sekarang kadang-kadang anak-anak mus-mus tanpa permisi. Apalagi kuitannya orang kampung, si anak pilih pejabat, kadang-kadang kuitannya menyingkir. Anak lewat, anak kita duduk ya. Kenapa? Miskin. Si anak akan kau dibahas. Mestinya apapun kehidupan kita, jabatan setinggi apapun, ya kan, ketika pulang ke rumah, apalagi rumah orang tua, maka wajib taklim dan hormat kepada orang tua. Yang ke-20, berdiri jika melihat salah satu dari kedua orang tuanya berdiri sebagai penghormatan kepadanya. Jadi bila orang tua berdiri juga penghormatan. Jangankan dunia kita aja lah, misalnya sesama kita duduk atau orang datang, orang menyelami kita, berdiri kita supaya seimbang. Kecuali karena awal lagi, kalau bisa berdiri menyeimbangkan dengan orang yang datang, apalagi dengan orang tua kita. Kenapa kita berdiri juga? Sebab orang tua itu sudah tua. Berdiri itu alih lapar. Orang tua aja berdiri, masa anaknya ada berdiri? Jadi tadi yang ke-20, berdiri jika pada salah satu dari kedua orang tuanya berdiri
sebagai penghormatan. Makanya jauh juga dari kurang memberikan almarhum lihat waktu bila makanan baik-baik, baik-baik lawan cuitan ke siapa kan anak itu udah mau berdiri dulu. Jadi ada yang kata makan dan lain-lain itu bila cuitan menjadi menurut ini keanakan dulu jauh makan iwak banyaknya. Karena tuh orang bersuai cuitan orang berlari sama-sama. Jadi si anak kada mau berdiri kecuali cuitan penuh. Jadi jangan baru jatuh makan sama-sama, duduk sama-sama, berdiri sama-sama. Bahari pendidikan bahari. Ini bang bahari itu makan kita bertiga, ada wajah tiga, sudah bertiga, anak pulang kan apa tuh? Taplak banyak macam-macamnya mian hanya diantaki satu-satu. Bila sudah diantaki hanya dipanggil satu-satu dudukan juga makanan tontong semua yang Tuhan beri hanya kepada dirian. Allah lagi pada sekolah ada tinggi ada di sekolah macam-macam. Cuma ada orang sangat menjaga. Yang ke-21, tidak menyebut kebaikan yang telah dilakukan kepada orang tua. Sebanyak apapun kebaikan kita lawan orang tua, kadar nilainya dengan jasa orang tua lawan kita. Kadang-kadang anak bisa itu si anak begawi lalu nambah jatuh cucu kita diberi duit pulang bulan tak salah sedikit tak tahu namanya biar di rumah aja gaji 10 juta sudah Allah itu hancur hati kita. Jadi kita itu sebagai anak bila ini berbuat kebaikan ke apakah jangan disebut-sebut di hadapan orang tua. Orang tua itu tidak punya kita ada. Jadi biar kita supaya banyak mulai menjaga anak sampai kenal sampai kawin. Kadang-kadang sampai beranak tetap kita memperhatikan. Di sekolah, sama sekolah. Kalau kena baju makannya diperhatikan, kadang-kadang kita makan ada orangnya misalnya di rumah berempat kawan nasi kuning 3 bungkus ya kita juga dapat makan di tahun ini ada makan lama ada di sini kanyang lagi aku kanyang datang di mana cuma anaknya ada paham nah kuitan kanyang habisakan cewek ini. Jadi bila kita berbuat baik jangan disebut-sebut perbuatan. Jangan sampai dipadamkan tuh rumah mau makan, mobil aku makan, ini dosa. Bila nak begitu ya ada beranai. Beranai. Karena bila kita menyebut kebaikan di hadapan orang tua tuh hati orang tua tuh jadinya hancur sendiri. Walaupun kadang-kadang di hadapan kita kuat, bagus, tapi di kamar nggak bisa. Padahal kita mau posisi kita kada suruh nyambut jawab berapakah anak sekolah, berapakah harus. Jadi ulun waktu mahasiswa itu sampaikan dulu tidak ikut sarjana apa baik-baik laut kita karena Twitter itu mencari alat duit mati-matian. Tahunnya yang Twitter adalah ada pada duitnya juga tidak. Bila anak-anak itu ada terus, ulun ada terus. Isi mahasiswa dulu mahasiswi 6 orang daerah luar saya itu. Jadi kita tuh bilanya sudah panen, iwak enggak. Itu ditabungkan saja daya anak sekolah SPP dan lain-lain. Nah anak maka nyaman di kota, kulitan mana? Ya Allah, kesubuhan turun dan anak mencari umpannya dia ngalih juga mencari makanannya. Kok ada gampang dia
hidup di rakit pulang-pulang biasa dulu. Pertama kali saya kan tanah mulut tuh pas gurih. Pertama kan masih dilantik ya, kalau dilantik jual itu bisa langsung dilantik lagi. Raknya nyaman dia, kan bedanya baik bila ombak tono perasaan desa itu kayak baju naik ke atas. Ya gue nyaman dilantik kan. Jadi bila ada kapal lewat di bawah tuh cap dia baju. Perasaan baju padahal ada. Merasa untuk kesubuhan kedua kuitan maiwang itu bahkan di lembaga kita jangan kan sudah anak mandi di koler orang maan tuh sudah bayangkan dia. Jadi nanti bila bang dari kuitan jangan disambat berenang yang karena kuitan itu kadang-kadang kayak minta apa-apa lawan kita kuitan itu yang penting badan kita sehat apa sudah. Jadi bila kemarahan jangan disambat berenang aja apa suarakan jangan disambat. Apalagi pas gue sakit, nah ini alihnya ini berbahaya. Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, Sayyidina Umar orang tua dapat memelihara 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa memelihara orang tua. Ini Umar mengatakan, ini anak susun siri 10 susun siri lahir harus siapa kayak apa aja kita kalau melihara kadang-kadang sambil masak sambil gendongan sambung kuitan. Tapi kalau kuitan dari orang tua sakit anak itu berketujuan biasa itu aku sudah mata kalau sakit biasa itu aku menungguin seminggu sudah biasa itu lalu lagi dia ini dikatakan oleh Umar orang tua dapat memelihara 10 anak tentu bisa memelihara orang tua. Yang ke-22 tidak menunjukkan wajah cemberut di hadapan orang tua. Apalagi orang tua tinggal lawan kita, jangan cemberut. Jangan sampai cemberut kita pada persoalan di pasar ada payung misalnya, atau kantor kebanyakan jauhian, atau bawa maaf tahun ini kayak apa ini, atau ke kabut dalam kabut banyak buah yang unggulan boleh cemberut. Kadang-kadang orang tuanya kayak anak-anaknya. Orang tua itu perasaannya halus. Kenapa anakku cemberut? Salah aku, nah itu mulai namanya orang tua dimaklumi aja. Kenapa anakku nih? Padahal kadang ada salah, ada kesalahan, ada. Nah, ketika kita jadi orang tua itu berpikir salah aku, jangan-jangan aku mengorbankan nih. Nah, makanya orang tua itu jarang mau tinggal lawan anaknya. Biar suci anaknya jangan mau. Kenapa? Kenapa mau? Bukan apa-apa, karena hendak menjaga perasaan anaknya supaya anaknya jangan mengalahi laki ini. Ya itu. Bisa mengalahi kan yang kita daripada lebih aku hari rumah. Padahal anak saling sulian. Orang tua belum tentu. Kadang-kadang mau dibawa ke rumah itu kalau sudah orang tua ini kenapa bapak lagi deh. Sudah di jalan awal baru mau pun masih bisa. Kadang-kadang alasan tidak masuk akal. Kenapa biar saya mau lebat ulun ya? Katanya kita takutan aku kalau rumah dipaling orang mana ada rumah dipaling. Bukan masalah dipaling, orang kalau dari itu bijak keluar. Alasan hari sini kalau rumah dipaling orang atau karena rumah rusakan jabuk, dia mengatakan kalau ada tempat jabuk keluar. Padahal gampang itu intinya orang tua kada mau membebani anak. Nah, supaya orang tua kada terbebani, maka kita di hadapan orang tua itu jangan sampai memperlihatkan wajah yang cemberut lawan orang tua. Apa-apa, siapa tahu
sorenya kita adalah memelihara orang tua, misalnya bahwa orang tua itu makan paham yang sudah Tuhan itu lainnya anak-anak hamburger misalnya, atau dulu di mana kalau bisa simpunkannya makin Tuhan tuh makin macam-macam lah. Nah, jangan cemberut. Kadang-kadang anak-anak itu asal ini. Nah, ya. Yang ke-23, selalu meminta doa kepada orang tua, karena doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, doa wal walidi li waladihi doa Nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Makanya dari Habib Abu Bakar Risik, ulama besar di Gresik, orang datang ke rumah, dia doakan, jawaban sedikit satu aja, orang tuamu masih hidup kan, ibumu masih hidup kan. Ini kenapa disebut ibu? Karena ibu itu di dalam hadis 3 kali disebut daripada ayah, ya Allah. Ummuka abuka, ibumu, ayahmu. Sebenarnya disebut ibu, ayah masuk juga di situ. Jadi minta doa lawan Habib Abu Bakar Risik, ya Allah. Ya Habib, orang tuamu masih ada kan? Ibu masih ada. Kata beliau, pulang minta doa dengan ibu. Karena doa orang tua itu lebih afdal, lebih mulia daripada doa 70 wali. Sama di mana lagi di Hadramaut, di Tarim, di Yaman itu ada namanya Bim Salim. Bim Salim itu bisa kasih obrol kalau Bim Salim didatangi orang, Bim minta doa. Bim Salim itu gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama Hadramaut. Dan kita hafal sih kita isinya seperti ini hafal. Kalau di Bim doakan presiden nampak orang tua masih ada, masih pulang minta doa orang tua, karena doa orang tua itu lebih utama daripada doa 40 wali. Uwais Al-Qarni itu Uwais Al-Qarni itu tinggalnya di mana? Di Yaman. Nabi di mana? Di Madinah. Hidup sejaman, lawan Nabi sejaman, ada gambar-gambar, tapi ada kawan Nabi. Makanya gelarnya Uwais itu bukan sahabat, tapi tabi'in. Kalau sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman lawan Nabi, itu namanya sahabat. Kalau tabi'in itu orang yang beriman lawan Nabi, tapi ada bertemu Nabi, hanya bertemu dengan sahabat. Uwais Al-Qarni itu saja lawan Nabi, saja hendak ada ke Madinah, hendak benar, cuma berita di rumah lumpuh. Uwais kalau ke Madinah, siapa menggendong mamaku, siapa memelihara mamaku, ya Allah, siapa memberi makan mamaku, siapa ini? Itu aja saja. Ada bertemu sampai Nabi meninggal, ada bertemu. Tapi apa yang terjadi? Jibril datang kawan Nabi, Jibril. Oh ya Jibril, ya Muhammad itu ada umatmu namanya Uwais Al-Qarni di bumi, kada terkenal, kada datang tahunya. Tapi di langit namanya terkenal. Aras itu bergoyang. Di bumi kada yang kenalnya. Tapi di langit namanya luar biasa, Uwais Al-Qarni. Nah, setelah itu lalu Nabi berpasang lawan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Oh ya Nabi, Umar, Ali, kalau nanti kalian bertemu dengan laki-laki dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa. Nabi
Nabi menyuruh Umar menyuruh Ali minta doa. Padahal Umar itu luar biasa ya. Umar itu kalau berdoa pengabulan jangan kan itu. Umar itu aja nanti waktu jadi khatib tuh khutbah, tiba-tiba sih itu melihat umat Islam sama barang tuh hampir kalah. Padahal jauhnya Umar di Madinah, orang Islam sebarang ratusan kilo di sana. Ada area-area, tapi Umar di Madinah. Makanya saat Sidin berceramah bahwa tiba-tiba Umar itu berteriak, Syariah itu artinya kabukit, uja Umar, apa Syariah ada wahai pasukan, Al-Jabal, ayo ke gunung, berputar. Imbah apa yang terjadi dia? Pasukan kaum muslimin boleh peperangan berpisah untuk Umar kasih tahu kalau ada matian dari Sungai Nil itu hari pernah ditulis Umar ya, surat lemparkan ke Sungai Nil itu berjumlah. Umar itu disuruh Nabi minta doa. Jadi rupanya habis Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah pada ulama. Yang Abu Bakar bahkan jadi khalifah setahun setengah aja. Nah, kalau Umar itu 10 tahun lawas. Jadi setiap kali ada musim haji, orang dari Yaman oleh Umar Ali ditawari ada namanya Uwais. Beda. Tahun depan ada sampai ada nama Uwais kalau juga. Yang mana lah ada itu tukang mandi atau banyak Uwais itu buat ke Makkah itu jadi karena baru kereta lalu umpat mengalih silakan kuda apa susuruhan orang dipakai uja Umar dua anak takkan itu Uwais di mana tahunnya saling mendoakan ada lawas masuk urutan itu tahun kuitan itu penting kita apalagi kita masih hidup itu surga luar biasa. Minta doa kepada orang tua lebih hebat daripada doanya para wali, para ulama, lebih hebat. Pengabulan doa kuitan itu yang doanya kalau kuitan berdua insya Allah kabul. Imam Hasan Al-Basri ketika Mama Sidin meninggal menangisnya tuh kan meraung-raung. Lalu dia sangat berpikir kenapa Syekh menangis meraung-raung, apa tidak menerima takdir Allah? Allah kan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa biar waktu orang lain meninggal menasihati orang beriman, waktu ibu bian meninggal kenapa menangis-nangis? Ada ikhlas kan? Uji sidik bukan ada ikhlas. Aku tuh rela kalau meninggal rela. Yang bikin aku menangis bukan masalah itu, orang mati itu biasa aja. Yang bikin aku menangis apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, dulu waktu ibuku hidup pintu surga itu terbuka satu pintu surga. Apa jalan surga itu ada, jalan pintas itu ada. Beramal tuh aku tadinya jalan pintas sudah sampai. Kue tadi meninggal, ibu meninggal, isinya itu ditutup Allah. Nah itu yang menangis. Kayak pian-pian ya, ada jalan pintas tutup orang, ke kepala ada. Kita biasa di situ ya Allah. Jangan kan itu. Kayak di mana saya itu aja tutup orang perbaikan tuh. Korban ujungnya. Mutar orang tadi tanda mau main loh. Mau main. Kayak ulun kalau tuh ini tuh. Pak mana ceramah atau mana al-ma'ruf kan. Jadi kan ada ujung dah. Takut orang antinan. Diam jualan dia masuk juga kalau ma'ruf kan bawa mobil kan. Bahaya. Kan tadi dia mau kandidatnya apa? Tanda kandidatnya. Apa lagi ini?
Pintu surga tertutup, kita pintu lagi ini ya oleh. Asalnya kuitannya memberikan tanah wakaf dibuka sejak awal orang tanah bos. Mati kuitan tutup anaknya dua bayi sama muan. Buat nari itu anak apa? Ya Allah. Dan itu aja kita mau merah. Apalah kalau pintu surga itu lah bikin Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri apa? Menangis dia. Bukan masalah itu dia pintu asal terbuka tertutup. Biarlah pintu itu kalau terbuka nyaman sekali. Betul-betul tak kali sedikit. Mau buka nak kali. Pas bawa kunci pulang ya. Bukan ada bawa kunci dia mau buka aja. Ya apa dia lah. Harus sibuk mas RT yang 17 tahun sih. Kapan dia kan Sabtu mau pulang. Duit mau bayar, orang apa sih tuh? RT awalnya melihat bingung. Ya, dulu duit gede-gede. Pusing, ini duit ada bingung pulang kenapa itu orang lah. Ujian jual nggak bawa biar lah. Jadi tadi kita doa karena biar tidak ada dalam sejarah itu kecuali orang yang bakti lawan Twitternya pasti nyaman. Minta doa pasti nyaman. Kadang nyaman. Gua soal itu pernah nggak berjalan kemana-mana ada suasana. Lawan Twitter. Ya kalau ada bisa mana-mana. Oh maksudnya kan dulu jejak tiga presiden di sana, sebelah kanan itu mama presiden, sebelah kiri berarti kan kuartalan anak presiden. Rumah itu tiga, tapi dapurnya bersambung. Belakangan itu los. Jadi di sini rumah itu tiga aja. Di belakang bertabusan. Di sini aku makan, mama makan juga. Rumah tiga tapi bertabusan. Kita rumah sebuting yang bahalan. Ada orang bahari bang di kampung, orang tua di kampung itu panjang-panjang, meninggal kuitannya lalu berbagi waris masing-masing kan. Berapa bahalan ada orang. Ini kadang-kadang orang lihat ada depan di sini, rumah itu ada TikTok tuh ada. Tahun hidup lawan Twitter, iya itu masak tuh belain kayak apa misalnya. Dapur banyak dapur. Bungkus umur hari sini makan, mama makan. Ya, mau sini minum, mama minum. Di sini kenapa aku makan, mama makan juga. Hebatnya orang. Rumah bertiga jejir, tapi dapur itu bukaan, bertambusan. Nyamannya orang. Kadang apa anak mengamalkan sunnah Rasul makan bersamaan. Bila adanya mama, dulu sih menungguin mama sih dulu hanya makanan. Kemudian lagi yang ke-24, manfaat berbakti kepada orang tua sangat banyak. Pertama, memanjangkan umur. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yazidu fi umur rajuli fi birrihi walidayhi. Sesungguhnya Allah memanjangkan umur seorang laki-laki karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Boleh jadi waktu bakti lawan kuitan kan panjang umur. Ya. Ada kan kejadiannya, ada kejadiannya berhari. Kisahnya dia tahu semua. Kisah-kisah siapa itu? Nabi Sulaiman. Tahu jalan? Nabi Sulaiman berjalan-jalan di tepi pantai. Kemudian tiba-tiba manusia ini tertuju kemana? Ke dasar lautan. Panglima Nabi Sulaiman di dasar lautan itu ada apa ini? Yang kita tuh kubah warna aneh bercahaya, cahaya kayak kilau. Kemudian Nabi Sulaiman Ibrit ambil Ibrit itu menyelam sepertiga perjalanan ke boleh. Jadi Ibrit kita sambung dah
mati ulun sampai situ hanya sepertiga. Jadi misalnya siapa lagi yang bisa? Ada lagi jet yang lebih hebat lagi, menyalam orang baru 2/3 perjalanan boleh lagi disambung mati lagi. Nah ketiga lalu ada orang alim, itu wali min auliyaillah. Itu namanya lalu tarik bukan konal bukannya dibawa kemana? Kata di pantai. Sampai di pantai, tiba-tiba pintunya terbuka pintunya. Nabi Sulaiman masuk, assalamualaikum. Rupanya di dalam ada anak muda sembahyang. Ditungguin Nabi Sulaiman. Pas orang sembahyang, lalu anak muda menjawab, waalaikumsalam. Nah, lalu Nabi Sulaiman bertakwa. Nabi Sulaiman ini bertakwa. Kayak pacarannya masuk di sini. Nah, ada tahu juga, misalnya ya anak muda. Kalau ini ada tahu juga. Karena banyak tidak tahu. Dulu waktu abah mama ulun meninggal, sedih ulun. Ya anak muda tadi. Abah meninggal sedih, mama meninggal sedih, namanya sedih. Ulun perjalanan ya anak muda. Kan orang-orang kalau sedih itu macam-macam kan digawe. Ada yang merenung, ada yang apa ada yang mau ngomong diri macam-macam. Ada anak muda ini lalu berjalan ke pantai, duduk di pantai. Ayo ambil hari itu ini duduk berjalan. Bila dia waktu anak kan bila banyak tugas makan di pantai, kuciakan di pantai kalian menangkal orang kuciakan di orang tiga dua. Jadi pantai ada tahuan. Lalu langsung berjalan duduk di pantai, tiba-tiba ada kubah ulun masuk dia. Masuk tiba-tiba tak tutup pada tahun lagi ulun. Lalu ujian nanti, ujian sekarang kayak mereka makan, ujian anak muda pokoknya ulun lebih anak makan, datang malaikat mata makan, anak sate, anak kambing guling datang, minuman sama. Lalu nggak tahu siang atau malam kok kayak apa? Kelihatannya di situ dia udah pilihnya tarik siang dok, yang cahaya lah. Bila yang gelap berarti malam. Berapa lama sudah di sini? Oh jangan muda bertahun cuma 60 ingat kami dulu sejaman dengan Nabi Nuh. Awasnya leh Nabi Nuh ini Nabi siapa nih? Nabi Sulaiman. Lawasnya berapa ribu tahun dok? Ada mengatakan sampai 3000 tahunan ada. Oleh zaman Nabi Nuh. Nah, lalu kisahnya dia ada dulu waktu ulun misi abah mama dua-duanya Tuhan. Nah, dua-duanya ulun beri makan nih. Untuk hai orang ulun digawe tiap hari dapat upah berikan makan sampai ke rumah kasih abah kasih mama. Kalau ulun makan kecuali abah mama makan dulu. Nah, lalu pas abah ulun anak meninggal, sidin bapak serta ikamnya bakti benar lawan aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan engkau diberikan tempat yang mulia, tidak di langit, tidak di bumi, dan ada diganggu oleh jin. Bujur, kabul pada doa Allah sih, kabul kan? Tidak di bumi, tidak di bumi, tidak di langit, di laut, ya Allah. Ada awan diganggu jin, bujur jin ternyata menyelam sampai. Langkah dua. Pas abah meninggal sudah itu. Pada lawas mama pulang anak meninggal. Lalu mama tadi berdoa, ya Allah, ya Allah dia. Nah, ikut bakti benar lawan aku, karena ikut bakti lawan aku berdoa Allah mudah-mudahan umurmu panjang. Kabul ada. Kabul. Nah, makanya di sini disebutkan salah satu manfaat kalau bakti itu umurnya panjang. Tapi jangan dipadahkan. Itu mati ya, benar bakti bukan. Lain pulang kisah lah, lain pulang. Amun anak mati ada bulu, kita tidak surga juga. Bini mati ada bulu pada laki itu surga. Dia tanya mau lah bulu biar mati ada laki, mau. Itu artinya aturannya. Nah, kemudian yang kedua, Umi Habib Hussein boleh jadi orang waktu laut kuital itu mbak anak nyaman sedikit, mbak anak nyaman.
Karena bajikan tanya anak, sebab disebutkan di sini orang yang berbakti lawan orang tua nanti dia tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dia melihat anaknya berbakti lawan dia. Berarti anak ada anak, tapi jangan di padahal ada anak ada bakti lain pulang itu lain ini kisahnya orang tua lawan bakti lawan orang tua pokoknya baik lawan orang tua, maka orang itu tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali melihat dia anaknya berbakti lawan dia. Banyak ada orang banyak aduh lihat tidak bagus Amerika mulai generasi 4 generasi itu ada orang itu yang paling tua si jatuh umur 120 masih hidup. Yang kedua anak si dia umur berapa 90. Yang ketiga cucu si dia umur berapa 65. Habis itu ada lagi umur berapa 40. 5 generasi hidup baginya dulu betul 5. Oh, kita jarang lah ada oleh yang lebih bagus itu karena memang ini beda kita lawan harus orang Amerika lawan Jepang ini kita berbeda. Jepang itu banyak muridnya. Kenapa? Memang gaya hidup orang baik. Di Jepang itu berjalan kemana-mana bersih. Kita ini baru nah ya tahu dulu kalau masjid jadi motor di satu versi udah ada hidup itu ada si orang hidup tuh masing-masing. Mungkin kita jadi cepat mati itu kan si orang malah tetangga beli mobil seorang kayak ini aja jadi pikiran. Kemudian yang ketiga manfaat bakti pada orang tua, anak keturunannya menjadi berbakti kepadanya. Keempat, anak keturunannya hidup karena menjadi hidup karena dia tidak akan dimatikan kecuali anaknya berbakti orangnya. Kalimat orang yang berbakti lawan orang tua kehidupannya akan menjadi tentram bahagia karena Allah memberikan balasan di dunia sebelum di akhirat. Karena memang ada hadis itu kayak ini disebutkan kullu amalin yu'akhirullah ma yasha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Seluruh amal manusia balasannya nanti di hari kiamat. Dia mencuri barang orang pada orang selamat di dunia, tapi di akhirat jatuh. Korupsi di dunia ada akawan, di hari kiamat ada itu. Apalagi pedagang curang, menimbang curang, manakar curang. Di dunia ada akawan selamat. Rahmawan ya Allah, tapi di akhirat dibalas. Illa uqul walidain, kecuali orang yang durhaka atau berbakti lawan kita di dunia langsung melihat. Kalau yang lain tapi kalau orang bakti orang durhaka lawan kuitanya di dunia langsung melihat. Bila orang berbakti nyata, bila orang durhaka nyata, langsung dibalas oleh kontan apa? Dia lah. Apalagi bila dia bini, si anak nakal, yang bini baik kau benerin raya loh. Ya kayaknya nggak jauh deh. Yang dia dulu kalau itu bang. Ya kan kamu pasti dilihat anak. Di antara anak itu ada cerminan ada. Si anak misalnya malah benar. Nah baik no. Ujian laki itu dari gitu. Karena kamu pasti lihat sebenarnya itu cara Allah dengan apa membalikan kita. Kadang-kadang kita tuh nasihat orang lain dari masih salah.
Dia tuan guru, apalagi tuan gurunya kan, apalagi tuan gurunya mau nakal, ada masih kita. Tapi kalau anak jadi contoh, ingat kita. Nak ngaji nak capek bahaya, bayang enak bahaya. Kita kan kita bayang, aku berpikir dulu bang, itu orang kita sadar, itu yang bikin kita sadar. Atau anak-anak minta mau roti, ya kan nyamannya makan, si anak udah ini roti dulu, mau kamu ini, ingatan dari itu aku lagi itu, ya anak itu cerminan terawak ya, cermin luar biasa. Kemudian lagi anak yang berbakti tidak akan masuk neraka dan anak durhaka tidak akan masuk surga. Nah, itu sudah. Kenapa? Allah mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain wa subhanallah fi subhil walidain. Ridhanya Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Murkanya Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hanya itu. Jangan tapi maulah orang tua itu apa istilahnya kan? Sakit hati. Anak yang berbakti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ujar Nabi? Ujar Nabi, yuqalu lil 'aqi i'mal ma syi'ta min al-ta'ati fa inni la aghfir laka wa yuqalu lil ghar i'mal ma syi'ta fa inni aghfir laka. Dikatakan kepada anak yang durhaka, jadi kepada durhaka, silahkan berbuat sekehendakmu, silahkan lakukan ketaatan apapun, maka aku kata Allah tidak akan mengampunimu. Dan dikatakan kepada anak yang berbakti, lakukanlah amal apapun, maka sesungguhnya aku akan mengampunimu. Jadi orang puji kayak banyak berbuat baik, tapi lo berikan kali baik. Apa aja kata-kata jawabnya jawabnya kita tuh kadang jadi hasil salah. Ya Allah, karena pengen tidak ada hasil, buat di atas teranggar. Sedekah bagus, kawan-kawan bagus, ini bagus, terus deh. Bayang sunat terakhir, tapi kalau diperintah kita baik, joget. Karena berjoget, nanti di atas ada si buat di atas deh. Kawan, buat di atas ada dulu ada ganda. Nah, masalahnya di situ. Tapi kalau orang baik lawan kuitan, cepat laju. Kayak bakayo atau bakayo lah. Kita tuh kalau bakayo mengikuti arus dengan orang. Arus itu sama kuitan. Kita bakayo kuitan, kita balawan aja tanpa bakayo sampai. Apa ya? Apalagi bakayo. Istilahnya tuh kada ibadah langsung lagi. Nanti jauh di bawah atau waktu kuitan aja sampai. Tapi kalau kita bisa kalau kita itu sama orang belawanan bisa kau dibahas kita mengayo lama. Ujung kita ujung-ujungnya sampailah ada sampai lagi bisa tak mana alamnya kenapa? Karena belawanan harus kita bang ayo hebat tapi harus dilawan moral. Ada moral sama kayak kita misalnya kita ini anak buah berisi atasan ya Allah talawan talawan harusnya ya kamu hari kita talawan pimpinan itu sama yang beludah ke atas umurnya amanah kompas orang dua. Nah sama lu kita begitu juga. Bila kita lawannya halus, tahu yuhi bapak jangan bercari itu bapak bercari kan apa yuk apa dicari hasilnya ada kelihatan. Tapi kalau orang bakti dalam kulitan sedikit saja ada di dalam keluar. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Saya tidak mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Iya kan apa yang bisa Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna min akhlasna bil ilmi wa min syirki ila ta'ala wa rahmatullahi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi alamin taqabbalallahu